kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik masih dalam keadaan sehat dan fit ya. Hari ini kita mau ibadah virtual sama-sama. Siapkan hati, siapkan pikirannya. Fokus ya adik-adik, jangan di skip-skip, didengarkan sampai habis. Baik adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Kami Puji dengan Riak. Kami puji dengan riang di Kamala yang besar, bagai bunga terima kasih yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi, bisinganmu menyerap. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang Maha Kasih, yang senantiasa menjaga dan melindungi kami hingga pada hari ini. Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di rumah kami untuk beribadah secara online. Berkati ibadah kami ini Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu melalui firman yang akan disampaikan nanti. Ampunkan segala dosa kami Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Putri Sion. Putri Sion.
Putra dan umatmu, berkatilah, dirikanlah tatamu, Maha tinggi mulia, Hosiana, Putra dan umatmu, berkatilah. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu semua, khususnya anak-anak sekolah minggu HKBP Borneo. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita harus mempersiapkan hati dan pikiran. Karena itu kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di sini kami anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, duduk beribadah dalam ibadah minggu pada hari ini. Kami akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Aman Sintua. Biarlah Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang Tuhan sampaikan boleh menjadi pengertian bagi kami anak-anak sekolah, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats yang menjadi renungan buat kita semua, khususnya anak-anak sekolah minggu, tertulis dari Matius 25 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Demikian bunyinya. Dengan perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak.
Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini Tuhan ingin menggambarkan mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bijaksana itu sama dengan gadis-gadis yang pintar, berbeda dengan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis ini sama juga disebut anak-anak, karena kalau gadis itu berarti belum menikah. Di sini Tuhan memberikan pandangan mengenai orang yang bodoh dan orang yang bijaksana atau pintar. Kata bodoh adalah seseorang yang malas, ceroboh, terburu-buru karena tidak ada persiapan. Mereka cenderung menunda-nunda pekerjaan. Contoh, anak-anak sekolah yang menunda belajar karena merasa masih lama kok ujiannya, masih minggu depan, sehingga dia lebih asik main game, asik jalan-jalan, asik membuang-buang waktu yang tidak ada gunanya. Sementara waktu pun berjalan terus, dan pada saatnya tiba besok ujian, maka paniklah dia. Dia akan terburu-buru, pegang buku dan belajar sampai larut malam. Tentu hasilnya bagaimana? Hasil yang terburu-buru, hasil yang tidak dengan sungguh-sungguh mengerjakan, hasilnya akan tidak maksimal. Dan nilai ujiannya pasti tidak memuaskan. Hasil yang tidak memuaskan tentulah akan mengecewakan orang tua. Malu sama teman karena nilainya jelek. Jadi nilai jelek itu karena malas belajar, menunda-nunda waktu belajar. Itu semua disebut anak bodoh. Amang Sintua, ada yang bertanya begini, gimana kalau sudah belajar tapi tetap nilainya jelek? Amang kasih tahu, kalau sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus tapi hasilnya kurang memuaskan, itu tidak apa-apa. Yang penting sudah belajar dengan sungguh-sungguh, bukan karena malas, bukan karena menunda-nunda. Sekarang kita akan membahas mengenai orang yang pintar atau orang yang bijaksana. Bagaimanakah orang pintar atau orang bijaksana itu? Seperti apakah mereka? Anak yang pintar atau anak yang bijaksana itu sama seperti
gadis yang bijaksana yang membawa lilin juga membawa minyaknya sebagai persiapan. Mungkin Amang bisa jawab, seperti apa ya Amang pelita itu? Yang gampangnya itu seperti lilin. Anggaplah lilin disampaikan oleh PLN bahwa malam ini akan mati lampu di rumah. Besok pagi baru lampu bisa dinyalakan. Maka tentu semua orang akan membeli lilin untuk menerangi rumah atau membeli senter untuk penerangan. Tetapi itu kan perlu cadangan, tidak cukup satu lilin. Mungkin harus 2, mungkin harus 3. Begitu juga dengan senter, tidak cukup baterai. Perlu ada beli cadangan baterai. Nah, bagi orang yang bodoh, itu dia hanya membeli 1. Tidak sampai nanti tengah malam, maka habislah lilin dan gelap gulita. Tapi orang yang pintar, karena dia tahu, oh 1 malam ini mati lampu, kita harus beli 5 biji, 6 biji. Nah, maka sampai pagi itu akan terang terus di rumah karena ada persiapan. Nah, demikianlah gadis yang bijaksana, demikianlah orang yang bijaksana, demikianlah anak yang bijaksana. Jadi anak yang bijaksana atau pintar itu mau juga disebut mendengar gimana ya? Anak yang pintar itu adalah anak yang mau mendengar nasihat orang tua. Juga kakak-kakak sekolah minggu memberikan nasihat, tapi bukan cuma mendengar. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, bukan seperti itu. Jadi anak-anak yang pintar itu harus mendengar, mau mendengar nasihat orang tua, kakak sekolah minggu, tapi juga melakukannya. Itu yang terpenting. Anak-anak yang pintar itu adalah anak-anak yang mau tumbuh menjadi orang hebat. Tentu orang tua menasihatin, belajar kau nak, supaya kau jadi orang pintar, supaya kau jadi orang hebat. Kakak sekolah minggu juga menyampaikan, baca firman Tuhan setiap hari. Tentu Amang dulu juga sekolah minggu. Amang ingat satu lagu baca kitab suci. Kalau nggak salah seperti ini lagunya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, Tuhan menyampaikan kalau mau tumbuh harus setiap hari. Demikian juga dengan belajar. Baca buku harus setiap hari kalau mau tumbuh. Jadi anak yang pintar adalah anak yang mau tumbuh jadi orang hebat. Kalau sudah besar, dia ingin menjadi orang hebat. Contoh, jadi pendeta, jadi dokter, jadi polisi, perawat, pilot, dan orang-orang hebat yang lainnya. Untuk menjadi orang hebat, maka kalau disuruh belajar oleh orang tua dan juga kakak sekolah minggu, ya harus dilakukan. Dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma asal pegang buku. Pegang buku tapi asal dilihat mama papanya pegang buku, tapi tidak ada ilmu yang masuk ke dalam otak. Itu juga adalah pekerjaan sia-sia. Nah, itu. Jadi, sekali lagi Amang Sintua bilang, bukan cuma mendengar nasihat, tapi harus melakukannya setiap hari. Anak pintar itu pasti berusaha untuk menjadi yang terbaik di sekolah. Berusaha nilainya untuk selalu bagus, agar bisa dia bangga dengan teman-temannya. Saya loh, nilai saya
bagus dan terutama bisa bikin bangga papa dan mamanya. Kalau papa dan mama bangga, itulah anak-anak yang disukai oleh Tuhan Yesus yang disebut anak-anak Allah. Karena ingat 10 hukum Taurat. Hukum yang kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu agar panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi, marilah menjadi anak yang pintar, anak yang hebat, anak yang rajin, anak yang selalu menurut dan melakukan nasihat orang tua, dan juga kakak sekolah minggu. Jadi, demikianlah firman Tuhan. Tentu, Amang percaya bahwa anak-anak sekolah minggu HKBP Borneo khususnya ingin menjadi anak yang pintar, menjadi gadis yang bijaksana, seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi mengenai anak yang bijaksana dan anak yang bodoh. Jadi, jangan menjadi anak yang bodoh, jadilah anak yang bijaksana, anak yang pintar, agar menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan gereja, dan kebanggaan buat semua. Kita lipat tangan dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kami ingin menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang bijaksana, menurut dan melaksanakan apa yang diberikan nasihat oleh orang tua kami dan kakak sekolah minggu. Kami ingin menjadi orang hebat nantinya, menjadi pendeta, ataupun dokter, ataupun perawat, ataupun pilot, ataupun guru, menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara kami dan berguna bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, mampukan kami anak-anak sekolah minggu untuk melakukan yang terbaik dan mengurangi daripada pekerjaan yang sia-sia seperti main game. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menolong kami dan kami juga berusaha untuk menjadi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah salam sehat dari Amang Sintua. Kita bertemu lagi di kesempatan ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Sayang Disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.